Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali berjumpa dalam kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih pada seputar larangan-larangan di dalam Islam. Seputar larangan-larangan di dalam Islam. Pertemuan terakhir kita membahas tentang larangan bagi laki-laki menggunakan za'faran. Menggunakan za'faran pada pakaiannya. Dan insyaAllah kita lanjutkan tentang bab berikutnya. Bab an-nahi an samti yaumin ilal lail. Bab tentang larangan seorang bersikap diam, tidak berbicara, mulai dari misalnya pagi hari sampai malam hari. Ya, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hal yang dilarang. Nah, sikap diam yang dianggap sebagai ibadah, ini adalah tradisi orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, sehingga ada sebagian dari para sahabat yang mereka belum mengetahui tentang larangan sikap tersebut, ya ada di antara mereka yang melakukannya. Nah, disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yutma ba'da ihtilam wala sumata yaumin ila al-lail." Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan dihasankan, dianggap baik sanadnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Arti dari ucapan ini, la yutma ba'da ihtilam, artinya seorang anak kalau sudah baligh tidak dikatakan sebagai anak yatim. Ya, kemudian wala sumata yaumin ilal lail. Dan tidak boleh seorang bersikap diam ya di siang hari sampai malam hari. Ya. Nah, Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah berkata tentang makna dari hadis ini, karena min nusukil jahiliyati as-sumat. Salah satu di antara ibadahnya orang-orang jahiliyah dahulu adalah dengan bersikap diam. Panuhu fil Islam an dzalik. Maka setelah datangnya Islam, Rasul alaihi salatu wassalam melarang perbuatan tersebut. Wa umiru bidzikri ya wal hadits bil khair. Dan mereka, yakni kaum muslimin, diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk perbanyak berzikir dan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Nah, jadi ini salah satu ya, ibadah orang-orang jahiliyah dahulu adalah bersikap diam, ya, tidak berbicara dari pagi sampai malam hari. Ya. Nah, ini kemudian dibatalkan oleh Islam karena kita ya tidak dilarang berbicara selama berbicara itu hal-hal yang baik. Ya. Tetapi memang dalam satu sisi, dan ini bukan dianggap ibadah, artinya seorang yang banyak diam dan dia tidak banyak berbicara, dia menjaga lisannya, ini adalah diantara hal-hal yang akan menjadi orang itu selamat. Ya, selamat dari dosa lisannya, selamat dari kesalahan dalam berbicara. Jadi pada hakikatnya memang kita ini ya dianjurkan ya oleh Rasulullah SAW ya salah satu dari dua hal, diam atau berbicara yang baik. Yang mana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Ya. Jadi pada hakikatnya ya bahwa seorang menjaga lisannya, tidak banyak berbicara,
Ini hal yang dianjurkan dalam Islam. Nah, namun apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah dahulu di zaman jahiliyah mereka anggap suatu ibadah ketika seorang bersikap diam dari pagi sampai malam hari. Nah, ini yang dibatalkan oleh Islam. Namun hakikat tidak banyak bicara dan lebih banyak diam, ini adalah dengan tidak anggap itu sebagai satu ibadah, ini adalah hal yang dianjurkan di dalam Islam. Bagaimana hadis yang saya bawakan tadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ya. Karena orang yang banyak diamnya, itu insya Allah lebih selamat. Selamat lisannya dari kesalahan, selamat lisannya dari ghibah, ya, ngerasani orang, berbicara tentang fulan dan fulan, ya. Nah ini, kalau seorang menjaga dirinya, ya itu dia akan menjaga lisannya, maka insya Allah dia akan selamat. Namun tatkala seorang ya menyerupai orang-orang jahiliyah dahulu, dia berniat bahwa dia hari ini akan diam, tidak berbicara sampai malam hari, nah ini tidak dibenarkan. Ini yang dibatalkan oleh Islam. Kemudian hadis yang lain yang dibawakan juga oleh An-Nawawi rahimahullah taala, an Qais bin Abi Hazim. Ya, kata Qais bin Abi Hazim, ya rahimahullah, beliau berkata, dakhala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ala imra'atin min Ahmas. Pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang di satu tempat menemui atau di situ ada seorang wanita dari kabilah Ahmas. Yuqalu laha Zainab, ya, namanya adalah Zainab. Fara'aha la tatakallam. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq melihat wanita ini dalam keadaan diam, dia tidak berbicara, ya. Faqala ma laha la tatakallam. Maka Abu Bakar Siddiq bertanya pada orang-orang yang ada di sekitar Zainab ini, ma laha la tatakallam. Mengapa si Zainab ini kok tidak bicara? Kok diam orangnya? Faqalu hajjat musmitatan. Maka mereka menginformasikan kepada Abu Bakar Siddiq bahwa wanita ini dia melaksanakan haji dengan niat untuk dalam keadaan diam, tidak berbicara. Ya. Ini peristiwa ini terjadi ketika haji, dan pernah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu diperintahkan oleh Nabi alaihi wasallam untuk memimpin atau sebagai Amirul Hajj. Ya, sebelum Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji. Ya, maka peristiwa ini ketika dalam keadaan melaksanakan ibadah haji, ya, ada seorang wanita yang dia tidak berbicara, sehingga ditanya oleh Abu Bakar Siddiq, kenapa dia kok tidak bicara? Maka yang tahu tentang keadaan Zainab ini, ya, mengatakan bahwa dia ya, melaksanakan ibadah haji dengan niat untuk tidak berbicara. Ya. Faqala laha, mendengar alasan atau apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengetahui tentang Zainab ini, bahwa dia dalam keadaan haji dan dia tidak mau berbicara. Faqala laha, maka Umar Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata kepada Zainab, takallami, ya, bicaralah, fa inna hadza la yahillu, karena sikapmu ini tidak benar, ya. Kamu berhaji dengan niat untuk tidak berbicara, ini adalah satu perangai atau satu perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadza min amalil jahiliyah. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq kepada Zainab bahwa perbuatanmu itu, ya, yaitu melaksanakan haji dengan ibadah haji dengan dalam keadaan diam, ini adalah termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, katakanlah, setelah diingatkan oleh Abu Bakar Siddiq, maka si Zainab tadi itu kemudian berbicara. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Nah, jadi ketika Abu Bakar Siddiq menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Zainab itu adalah merupakan, ya, min amalil jahiliyah, ya, ini artinya itu termasuk bagian dari ibadah mereka, ya, yang mana mereka beranggapan kalau sedang melakukan ibadah haji, karena ibadah haji pun ada di zaman jahiliyah dahulu. Ya, kemudian mereka kalau mengambil sikap diam itu dianggap bagian dari ibadah. Ya, sehingga kemudian dibatalkan atau diingatkan oleh
Sayyiduna Abu Bakar Siddiq terhadap perbuatan Zainab tersebut. Nah, apa yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam hadis ini atau yang dinukil oleh Nawawi dalam hadis Abu Bakar Siddiq ini menunjukkan bahwa yang pertama, wujub mukhalafah amal jahiliyah wa ahwaliha. Jadi kita sebagai orang muslim setelah datangnya Islam, ya, maka kita diperintahkan dan kita mempunyai kewajiban untuk menyelisihi perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Salah satunya apa yang disebutkan dalam asar ini. Kemudian juga dari hadis Abu Ali bin Abi Thalib tadi, ya, yang hadis yang pertama, ketika beliau mengatakan tidak disebut seorang itu yatim ketika dia telah baligh, ya, ketika dia telah baligh. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang anak yang sudah baligh tidak lagi dikatakan dia sebagai anak yatim. Ya, maka kalau dia sudah baligh ya sudah, ya, tidak dikatakan dia sebagai anak yatim. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini atau dari dua hadis ini bahwa bukan merupakan syiar-syiar beribadah, ya, dengan bersikap diam, ya, atau menahan menahan lisan dari berbicara secara mutlak, ya. Nah, ini bukan dari syiar-syiar agama. Karena agama kita memerintahkan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihissalam, imma, ya, seorang itu dia berkata yang baik atau dia diam. Ya. Tapi kemudian menganggap diam itu ibadah atau meniatkan sikap diam itu sebagai ibadah, nah ini yang tidak dibenarkan. Ya. Ini yang tidak dibenarkan. Maka seorang kemudian pelajaran lain juga diambil dari hadis ini bahwa kita dianjurkan, ya, atau diperintahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya, makanya dalam Islam ini ada al-amru bil ma'ruf, ada perintah untuk yang baik, an-nahyu 'anil munkar, ada larangan dari yang mungkar, itu semua dengan lisan. Kemudian juga ada salah satu sunnah, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ifsya'us salam, menebarkan salam, mengajarkan manusia ilmu. Ini semua dengan lisan. Ya. Maka lisan itu kalau ditempatkan pada tempatnya, berbicara yang baik, mengajarkan manusia kepada kebaikan, atau mengajarkan ilmu kepada manusia, lalu al-amr bin ma'ruf, nahi mungkar, amar ma'ruf, ini semua adalah hal-hal yang dianjurkan. Dan itu tentu dengan berbicara. Nah, kemudian apabila ada orang yang bersumpah, misalnya ada seorang, dia bersumpah, demi Allah, aku tidak akan bicara hari ini. Ya, misalnya dia bicara dari pagi, wallahi aku tidak akan bicara hari ini. Ya, maka dia harus, ya, membatalkan sumpahnya dan membayar kafarah sumpah. Membayar kafarah sumpah. Ya, tidak boleh dia pertahankan. Ya. Kalau tadi aku sudah sumpah, tidak, batalkan sumpahnya. Ya. Dan bayar kafarah kemudian bicara. Kemudian berbicara. Nah, ini semua adalah pelajaran bagi kita. Ya, namun secara umum memang kita dianjurkan untuk tidak banyak bicara. Tetapi kalau memang diperlukan berbicara, maka kita berbicara. Inilah Islam meletakkan sesuatu pada tempatnya, mengambil sikap menengah, ya, mengambil sikap menengah. Saat kita perlu bicara hal-hal yang baik, menasihati orang yang datang meminta nasihat pada kita, mengajarkan ilmu, amar ma'ruf, nahi mungkar, berzikir pada Allah Ta'ala dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat itu atau berbicara. Tatkala seorang tidak melakukan hal itu semuanya, ya hendaknya dia diam. Kemudian bab yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu tahrimi intisabil insan ila ghairi abihi.
wa tawallihi ila ghair mawalihi. Jadi pembahasan khusus tentang larangan, bahkan disebutkan di sini haram, tahrim, itu bab tentang pengharaman seorang menisbahkan dirinya kepada bukan ayahnya. Ya, nah ini tidak dibenarkan. Nah, makanya ada kaitannya dengan pembicaraan masalah mengangkat seorang anak. Ya, ada di antara ya bagian kaum muslimin yang mereka misalnya belum atau tidak dikaruniai seorang anak. Kemudian mereka mengambil anak itu dari sejak kecil, sejak bayi mungkin. Ya, lalu bagian mereka menisbahkan anak itu kepada mereka, kepada ayah angkatnya. Nah, ini hal yang tidak dibolehkan. Ya, tetapi justru harus memberitahukan pada anak itu. Ya mungkin ketika setelah dia dewasa, ya setelah dia bisa menerima nasihat atau hal-hal yang memang perlu disampaikan, maka harus sampaikan kepada anak angkat itu bahwa ya mereka berdua, ya ayah dan ibu angkat ini adalah ayah dan ibu angkat, bukan ayah kandung mereka. Ya, sehingga di sini perlu ya sejak kecil penisbatan kepada ayah aslinya. Tidak boleh dinisbahkan kepada ayah angkatnya. Ya, ini termasuk hal yang diharamkan dalam Islam. Demikian pula ketika di zaman yang mana ada perbudakan. Pada zaman dahulu ada perbudakan, ya manusia dijual belikan, dan itu sudah ada semenjak sebelum Islam. Sebelum datangnya Islam. Ya, itu sudah ada perbudakan. Ya. Nah, di dalam Islam dianjurkan ya bahwa kita dianjurkan untuk memerdekakan budak. Ya. Misalnya si A memerdekakan budak, si B. Ya. Maka ya B ini tadi ya, maulanya si B ini ya, atau dia harus berwala kepada yang memerdekakannya, yaitu si A. Ya, makanya dalam sirah atau dalam sejarah para ulama-ulama salaf, ada di antara mereka dahulu yang punya yang melakukan, yaitu misalnya memerdekakan budak. Ya. Seperti contoh ya, Bilal. Bilal itu adalah Bilal bin Rabah, orang sahabat yang dia disiksa oleh majikannya, ya, oleh Umayyah bin Khalaf, kemudian dimerdekakan oleh Awar Siddiq. Ya, Awar Siddiq membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf, kemudian dimerdekakannya. Nah, Bilal ini atau Awar Siddiq, dia yang memerdekakan, maka Bilal ini adalah maula Bilal adalah Abu Awar Siddiq. Ya. Jadi maulanya Bilal adalah Abu Bakar Siddiq. Ya. Kemudian misalnya Nafi', orang yang budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Umar, maka disebut dengan Nafi' maula Ibnu Umar. Ya, Nafi' itu adalah orang atau budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Umar. Nah, seorang maula ini, ya orang yang budak yang dimerdekakan, dia harus menisbahkan kepada yang merdekakan dia. Ya. Tidak boleh dia menisbahkan pada orang lain. Ya, ini termasuk hal yang diharamkan. Ya, jadi misalnya Nafi' maula Ibnu Umar. Ya, maula Abdullah bin Umar. Nah, ini yang disebut dalam kitab-kitab hadis misalnya. Nah, dia tidak boleh menisbahkan kepada selain Ibnu Umar. Ya. Misalnya Nafi maula Ibnu Mas'ud misalnya, ini tidak dibolehkan. Ya. Tapi harus menisbahkan kepada orang yang merdekakan dia. Itu khusus bagi budak. Jadi kalau anak dia harus menisbahkan kepada ayahnya, ayah kandungnya. Kalau budak dia harus setelah dia dimerdekakan oleh seorang, maka dia nisbahkan kemerdekaannya itu kepada yang memerdekakannya. Tidak boleh dia ganti pada nama dengan nama orang lain. Ini termasuk hal yang diharamkan. Maka yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi bab tahrim. Ya, beliau menyebutkan bab pengharaman penisbatan seorang anak bukan kepada ayahnya. Dan penisbatan seorang mantan budak bukan kepada orang yang memerdekakannya. Ini tidak dibolehkan.
Nah, an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ini hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, yaitu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi, fal jannatu alaihi haram." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati kesahihannya. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, barang siapa yang dia mendakwahkan, menisbahkan dirinya kepada bukan ayahnya, ya, padahal dia tahu betul bahwa 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 itu ayahnya, tapi dia tidak menisbahkan kepada ayahnya, ya, maka fal jannatu alaihi haram, maka haram surga baginya, ya. Surga haram baginya. Ini menunjukkan dosa besar, ya. Seorang yang menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya dan dia tahu bahwa uh, ada ayahnya, ya, tapi dia tetap menisbahkan kepada selain ayahnya, ini termasuk perbuatan dosa besar dan dia akan, ya, dia haram baginya surga. Al jannatu alaihi haram. Ya, ini menunjukkan apa namanya, dosa besar. Nah, kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la targhabu an abaikum, ya. Faman raghiba an abihi fa huwa kufrun. Jadi kalian jangan membenci ayah-ayah kalian. Ya, bagaimanapun perbuatan seorang ayah, yang namanya ayah juga manusia, ya. Kalian jangan, ya, enggan, ya, atau benci kepada ayah-ayah kalian. Salah satu bentuk kebencian seorang anak pada ayahnya adalah dengan dia itu tidak menisbahkan dirinya kepada ayahnya karena kebencian. Ya. Maka faman raghiba an abihi fa huwa kufrun. Barang siapa yang dia benci menisbahkan dirinya kepada ayahnya, ini satu perbuatan kufur. Ya, bukan berarti dia kafir, tidak. Tapi perbuatan kufur, dia telah kufur pada nikmat Allah Ta'ala. Wong ayahnya yang dengan sebab orang tuanya, ibu dan ayahnya, sehingga dia lahir di muka bumi ini, tapi kemudian dia tidak mau menisbahkan dirinya kepada ayahnya karena benci pada ayahnya. Ini perbuatan yang tidak dibolehkan. Ini sama dengan kufur nikmat. Ya. Bukan berarti dia keluar dari Islam, tidak. Ya, bukan berarti dia kafir. Ya. Tapi dia telah melakukan satu bagian dari kekufuran. Ya. Dia tidak bersyukur bahwa orang tuanya yang melahirkannya, ibu dan ayahnya, dengan sebab mereka dialah lahir di muka bumi ini. Nah, ini juga hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ya, dua hadis ini menjelaskan kepada kita, yakni tentang larangan, dan sifat larangan ini adalah haram. Karena larangan itu ada dua tingkatan, ada larangan yang bersifat haram, ada larangan yang bersifat makruh. Ya. Nah, adapun menisbahkan seorang anak menisbahkan kepada bukan ayahnya, ya, ini termasuk perbuatan yang haram. Demikian pula misalnya seorang ayah angkat, dia tahu bahwa anak ini bukan anaknya, tapi anak seseorang, ya, tapi dia dengan sengaja mengatakan, ya, misalnya fulan bin, dia sebutkan namanya. Nah, ini termasuk yang tidak dibolehkan. Apalagi yang sudah kadang-kadang diaktekan, ya, akte lahirnya bukan bin bapaknya, tapi bin dari bapak angkatnya, bukan lagi dari bin bapak kandungnya, tidak. Ini semua perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang diharamkan di dalam Islam. Karena apa? Islam sangat menjaga nasab, garis keturunan. Ya. Islam sangat menjaga garis keturunan. Ya. Makanya kita disuruh apa? Suruh menikah, supaya tahu siapa ayahnya, siapa bapaknya. Ya, dengan menikah itu. Ya. Nah, ini yang patut untuk dipahami. Maka kepada siapa saja, ya, yang mungkin masih ada
anak angkatnya yang dia nisbahkan kepada dirinya, ya, sebagai ayah, hendaknya ya dipanggil anaknya, dudukan dengan cara yang baik, kemudian diinformasikan kepada anak angkat tersebut bahwa kami adalah orang tua angkatmu. Kami bukan ayah kandungmu dan bukan ibu kandungmu. Nah, dengan demikian maka apa namanya eh, akan jelas nasab dari anak itu. Ya. Ya mungkin kadang-kadang anak itu merasa ada goncangan semacam semacam pukulan baginya. Karena selama ini dia menganggap bahwa ayah angkatnya itu ayah kandungnya. Dia menganggap ibu angkatnya adalah ibu kandungnya. Tapi ternyata kok diinformasikan bahwa eh, dia adalah anak angkat. Nah itu kadang-kadang terjadi semacam pukulan dalam dalam jiwa anak itu. Namun kita harus bisa menguasai dengan cara yang baik, ya dengan cara yang apa namanya dengan cara yang hikmah kepada anak itu. Ya, dengan tidak juga merubah sikap. Artinya orang tua angkat tetap menyayangi anak angkat itu. Ya, tetap menyayangi anak angkat itu. Ya. Ini yang patut untuk dipahami ya dan dilakukan bagi mereka yang mempunyai anak angkat tapi mereka belum memberitahukan kepada anak angkat mereka bahwa mereka bukan ayah dan ibu anak angkat itu. Ya. Harus beritahukan. Ya, sehingga garis keturunan itu jelas siapa ayahnya, siapa ibunya. Nah, dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tahrim al-intisab ila ghairil aba. Ma'al ilmi bihim. Larangan menisbahkan diri kepada bukan ayah kandung. Padahal seorang tahu bahwa itu adalah bukan ayah kandungnya. Lain halnya kalau seorang tidak tahu. Misalnya ada ya seorang bayi dibuang oleh orang tuanya. Ini namanya laqit. Namanya laqit. Kadang-kadang ada orang demikian, mungkin dia berbuat sesuatu, ya naudzubillah, mungkin berbuat zina atau yang lainnya, sehingga punya anak. Nah, dia tidak mungkin tidak mau bertanggung jawab, tidak mampu, dianggapnya tidak mampu memelihara anaknya. Ya. Kemudian dia membuang anaknya. Ya. Lalu dipungut oleh seseorang. Ini jelas orang ini tidak tahu tentang ayah dari anak ini. Itu pun kalau disebut nama ayahnya, ya jangan nama yang memungut bayi ini. Ya. Tapi diambil nama-nama misalnya Abdullah. Karena memang anak ini hambanya Allah. Ya. Dia adalah hamba Allah. Atau Abdurrahman. Jadi Fulan bin Abdullah. Abdullah di sini bukan 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 nama ayah yang sebenarnya. Tapi ayah ini adalah salah satu di antara hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu contoh. Tapi jangan dinisbahkan kepada orang yang memungut bayi tersebut. Ya, itu tidak dibenarkan. Ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian apabila seorang menghalalkan perbuatan ini, ya, apabila seorang ketika dia menisbahkan dirinya bukan pada ayah kandungnya dan dia menganggap itu halal, itu boleh, maka dia bisa kufur, keluar dari Islam. Tetapi kalau dia tidak menghalalkan perbuatan itu, ya, mungkin karena merasa malu dan lain sebagainya, ya, sehingga dia nisbahkan kepada selain ayahnya, ya, maka ini tidak sampai kepada perbuatan kufur. Ya. Tetapi kalau dia menghalalkan perbuatannya dan dianggap itu boleh, itu halal, ya, seorang menisbahkan dirinya kepada bukan ayahnya, itu perbuatan yang halal, dibolehkan, maka ini bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ya, karena dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bisa menjadikan seorang kufur. Tapi kalau tidak sampai demikian, maka dia tidak sampai kufur. Ya. Dan hanya perbuatan ini perbuatan yang salah satu dari cabang-cabang kekufuran. Tapi bukan berarti dia kafir keluar dari Islam, tidak. Ya. Kemudian juga termasuk dia orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Ya, ya kufrun nikmah. Karena dia menisbahkan dirinya bukan kepada orang tuanya yang dan susah payah. Ya mereka ayah dan ibu yang melahirkan dia. Kemudian di sini juga menjelaskan pada kita tentang Islam adalah agama yang sangat menjaga
ya, garis keturunan, ya. Makanya seorang tidak boleh menisbahkan dirinya kepada seseorang yang bukan ayahnya. Ini dalam rangka menjaga garis keturunan. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, dan orang tua itu diantara nikmat Allah berikan pada kita dan adanya orang tua kita. Dengan sebab mereka kita ini lahir di muka bumi ini. Maka tidak boleh kita ini kufur nikmat dengan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya ini termasuk dosa-dosa besar. Ya, dan tidak akan berkah hidupnya. Ya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, bahkan misalnya orang tuanya itu bukan muslim, tidak beragama Islam, tapi tetap dia berkewajiban berbuat baik kepada orang tuanya. Ya. Kecuali kalau orang tuanya menyuruh kepada kesyirikan, mengajak dia untuk menyembah selain Allah, maka dia tidak boleh taat pada orang tuanya. Tetapi dia tetap berbuat baik kepada mereka sebagai orang tuanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ini ketegasan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Dan jika kedua orang tuamu berupaya agar kamu berbuat syirik, ya, maka jangan kamu taat pada keduanya. Ya. Tetapi gaulilah mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Tetap menghormati mereka, ya. Itu. Ini kewajiban seorang anak pada orang tua. Ya. Nah, demikian pula ya, yang patut kita ingatkan masalah seorang murid pada gurunya. Ya, ini bukan masalah apa, tapi juga kita hormati. Ya, karena dengan sebab guru kita dapat ilmu. Ya, kita mendapatkan ilmu dan sebab guru kita. Kadang-kadang ada guru kita menyimpang, ya, bukan di atas sunnah misalnya. Bagaimanapun, semoga Allah mampu, kita doakan mereka. Ya, itulah keberkahan ilmu itu dengan kita mendoakan guru-guru kita. Saya alhamdulillah, ya, tidak lupa pada guru-guruku yang pernah mengajarkan aku ilmu walaupun sedikit. Kita mendoakan mereka. Ada di antara mereka mungkin yang menyimpang, ya, dari sunnah, ya, atau yang lainnya. Tapi sudahlah, itu antara mereka dengan Allah Ta'ala. Karena kemungkinan besar ilmu itu belum sampai pada mereka. Bagaimana telah sampai kepada kita. Ya, namun kita mohon ampun pada Allah untuk mereka. Ya, apalagi yang sudah meninggal di antara mereka. Semoga Allah merahmati mereka, mengampuni mereka. Ya, ini karena jasa guru itu adalah jasa yang tidak boleh dilupakan bagaimanapun. Dan ilmu seseorang tidak ada berkahnya kalau dia durhaka kepada gurunya. Ya, tidak berkahnya. Ya, jangan dikira berkah, tidak akan berkah ilmunya. Orang yang durhaka kepada gurunya. Ya. Nah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, itu di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis atau dua hadis yang kita dengar tadi. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah, An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Yazid bin Syariq bin Tariq. Ya, dari Yazid bin Syariq bin Tariq. Qala, beliau berkata, Ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu alal mimbari yakhtubu. Pernah aku menyaksikan, ya, aku melihat dengan mata kepalaku, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an khutbah di atas mimbar. Sami'tuhu yaqul, maka aku mendengar di antara ucapan Ali bin Abi Thalib ketika khutbah, ya, di atas mimbar, kata beliau, la wallahi ma indana min kitabin naqra'uhu illa kitab Allah. Demi Allah, tidak ada, ya, pada kami kitab yang lain selain dari kitab Allah. Ya, tidak ada kitab lain yang kita baca. Bagi Ahlul Bait, ya, tidak ada kitab lain yang Rasulullah SAW khususkan untuk mereka, tidak. Ya. Jadi kitab yang Allah turunkan pada Nabi SAW itu pula yang diterima, yang dibaca oleh Ahlul Bait, oleh Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Tidak ada yang lainnya. Kemudian
Wa ma fi hadis sahifati. Adapun yang dalam lembaran-lembaran ini, kata beliau, ya, kemudian beliau bertanya dalam khutbahnya itu, wa ma fi hadis sahifati. Apa sih yang ada dalam lembaran yang aku pegang ini? Fanasyaraha fa idza fiha asnanul ibil. Maka Ali bin Abi Thalib membuka lembaran itu. Ya, ketika ditanya, apa yang ada di lembaran ini? Dibukalah lembaran itu oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ternyata dalam lembaran itu adalah asnanul ibil. Ini umur-umur onta. Ketetapan Rasulullah SAW, ya, tentang usia onta dalam hal berkaitan dengan dia. Ya. Wa asya minal jirohat. Demikian pula ketentuan-ketentuan Nabi SAW dalam hal berkaitan dengan ketika seorang melukai orang lain. Orang muslim melukai saudaranya. Itu ada kisosnya. Ada bayarannya. Apalagi membunuh. Itu ada bayarannya. Maka itu yang ada dalam lembaran-lembaran tersebut. Ya. Wa fiha qala Rasulullah SAW. Demikian pula dalam lembaran itu yang ada pada Ali bin Abi Thalib kemudian dibuka ketika ditanya, lembaran apa ini yang ada padamu? Di antara isi lembaran itu adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Al-Madinatu haramun ma baina irin ila thawrin. Jadi Madinah ini termasuk tanah haram antara dua bukit. Bukit Ir atau Gunung Ir dan Gunung Thawr. Ya, ada dua gunung di seputar Madinah. Gunung Ir dan Gunung Thawr. Itulah batasan tanah haram itu. Faman ahdatsa fiha hadatsan. Kalau barang siapa yang dia melakukan mengadakan suatu ya bid'ah ya di tanah haram tersebut di kota Madinah, au awa muhditsan, atau dia melindungi pelaku bid'ah di kota Madinah. Apa kata Nabi alaihi wasallam? Fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Ini beratnya dosa orang yang berbuat bid'ah di kota Madinah. Ya. Atau menampung ahlul bid'ah di kota Madinah. Melindungi ahlul bid'ah di kota Madinah. Itu dilaknat oleh Allah, ya, oleh para malaikat dan manusia seluruhnya. La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan. Ya. Allah tidak menerima dari dia pada hari kiamat kelak sarfan wala adlan. Bagian ulama mengartikan sarfan wala adlan yaitu ya amal-amal yang wajib atau yang sunnah. Bagian ulama mengatakan sorfan dan adlan itu adalah kata An-Nawawi as-sarf at-taubah. Ya. Allah tidak menerima taubatnya. Ya. Allah tidak menerima alasannya. Kemudian adlan itu adalah al-fida, ya, tebusan. Dan memang tidak ada tebusan di hari kiamat kelak. Ya. Tidak ada taubat di hari kiamat kelak. Taubat itu di dunia. Ya. Tebusan itu di dunia. Ya. Bukan di hari kiamat. Jadi ini salah satu contoh hadis yang menegaskan tentang bahayanya ya, orang-orang yang melakukan bid'ah atau melindungi ahlul bid'ah di kota Madinah. Kemudian kata Nabi SAW, zimmatul muslimina wahidatun. Ya, zimmatul muslimin artinya tanggung jawab seorang muslim. Ya, janji seorang muslim. Ya, ini adalah satu. Artinya begini. Apabila ada orang musyrik misalnya, dia minta perlindungan kepada seorang muslim. Ya. Karena ada suatu hal, ya, misalnya ada apalah, ya. Kemudian dia minta perlindungan kepada seorang muslim. Lalu orang muslim ini memberikan jaminan, kamu masuk di rumah saya, aku jamin kamu selamat. Tidak akan dibunuh. Nah, zimmatul muslimin satu artinya orang ini tidak boleh dibunuh. Ya. Kalau satu orang memberikan jaminan kepada seorang musyrik misalnya, bahwa dia dilindungi, maka semua kaum muslimin harus melindunginya. Ya. Tidak boleh kemudian dikhianati ya, perlindungan itu lalu dibunuh orang ini. Ya, ini termasuk dosa besar. Makanya zimmatul muslimin wahidatun. Ya. Yas'a biha adnahum.
Siapapun yang melindungi seorang, maka harus itu merupakan kewajiban untuk menempati perlindungan tersebut. Jangan sampai dikhianati orang yang dilindungi itu, ya. Dan ini tidak tidak melihat kedudukan orang itu. Siapapun orang muslim yang dia telah melindungi seorang di dalam rumahnya atau dalam naungannya, ya, maka tidak boleh dibunuh. Ya. Entah itu muslimnya orang yang misalnya seorang muslim yang rendah, ya, dia bukan pejabat, dia bukan petinggi, dia bukan raja, ya, dia orang biasa. Kalau dia memberikan perlindungan pada seorang, maka wajib dihormati perlindungan orang tersebut oleh seluruh kaum muslimin. Ya. Makanya disebutkan oleh Nabi Sallam, yas'a biha adnahum. Faman akhfaro, ya, musliman, barang siapa yang dia mengkhianati, ya, dia membatalkan perjanjian itu, ya. Padahal dia telah memberikan perlindungan pada orang itu, misalnya. Kemudian dia batalkan, ya. Atau ada orang lain yang datang membunuh orang yang dalam perlindungan seorang muslim, maka orang yang membunuh itu fa'alaihi la'natullah, laknat Allah kepadanya, wal malaikati wan nasi ajmain, dan laknat para malaikat dan manusia seluruhnya pada orang yang dia membatalkan perjanjian atau merusak, ya, jaminan yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Dari kiamat tidak ada tebusan, tidak ada taubat. Wa man idda'a ila ghairi abihi, dan barang siapa yang dia menisbahkan dirinya bukan kepada ayah kandungnya, atau intama ila ghairi mawalihi, atau seorang budak yang dia menisbahkan bukan kepada orang yang memerdekakannya, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi'in, maka baginya, ya, laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Tidak akan diterima pada hari kiamat kelak taubat dan tebusan baginya oleh Allah Ta'ala. Allah tidak akan menerima. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW, ya, tidak mengkhususkan sesuatu kepada Ahlul Bait. Ya. Tidak mengkhususkan. Seakan-akan ada tulisan tertentu, wasiat tertentu untuk mereka yang tidak diberitahukan kepada umat yang lainnya. Ini tidak ada. Ya. Ya, tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu umum kepada semua sahabat-sahabat beliau, pada kaum mukminin, baik Ahlul Bait atau bukan Ahlul Bait. Ya. Karena ada sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa ada wasiat-wasiat khusus Rasulullah SAW untuk Ahlul Bait atau kepada Ahlul Bait. Nah, ini telah dibatalkan oleh Ali bin Abi Thalib sendiri, yang beliau adalah salah satu dari Ahlul Bait. Kemudian yang berikutnya, bahwa hadis ini juga merupakan bantahan kepada Rafidhah. Pentingnya penulisan ilmu. Kita melihat di sini Ali bin Abi Thalib, ya, beliau menulis apa yang beliau dapati dari Rasulullah SAW tentang diyah. Ya, diyah itu artinya pembayaran kalau ada seorang muslim membunuh saudaranya, misalnya, ya, seorang muslim membunuh saudaranya dengan sengaja, ya, dia dibunuh. Kalau misalnya dia dimaafkan oleh wali yang terbunuh, ya, maka dia membayar diyah. Ya. Diyah itu tebusan, ya, bagi sebuah pembunuhan. Ya. Itu ada ketentuan-ketentuan, ya, bahwa dia seorang yang membunuh itu adalah 100 ekor unta. Bayarannya 100 ekor unta. Maka jangan gampangkan masalah membunuh seorang muslim. Ya. Dan gampangkan masalah membunuh seorang muslim. Diyahnya, tebusannya adalah 100 ekor unta. Nah,
usia-usia onta itu ada ketentuan dari Rasulullah SAW, ya, ada umur-umurnya, bukan semau kita, ya. Mungkin ada onta baru lahir itu bayar dia, tidak bisa. Ketentuan umurnya sudah ada, sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika itu Ali bin Abi Thalib menulis, ya, menulis tentang hal tersebut. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang bahaya bid'ah. Mengadakan sesuatu dalam agama Allah ini yang sudah sempurna, ya, apalagi di kota Madinah, termasuk melindungi ahlul bidah di kota Madinah ini mendapat laknat. Laknat dari Allah, para malaikatnya, dan manusia seluruhnya. Ya, naudzubillah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila seorang muslim telah melindungi seseorang yang bukan muslim di rumahnya misalnya, artinya dia tidak bakal dibunuh, ya. Lalu ada orang yang membunuh orang ini, ya, ada orang muslim lain yang membunuh orang ini, ya, maka jadi padahal orang ini sudah dilindungi oleh muslim yang lain, maka ini mendapat laknat Allah, para malaikatnya, dan manusia seluruhnya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, tentang larangan menisbahkan diri kepada selain ayah kandung. Ya, larangan menisbahkan diri kepada selain ayah kandung. Ya, karena ini termasuk termasuk perbuatan yang sudah dijelaskan tadi yang diharamkan. Kemudian juga termasuk yang diambil dari hadis ini, ya, larangan membatalkan perjanjian seorang muslim dengan saudaranya, atau dengan orang lain. Seperti yang saya contohkan. Ada orang kafir datang kepada seorang muslim, ya. Dia minta perlindungan. Dan orang muslim ini melindungi orang ini, ya. Kemudian datang orang lain yang membatalkan perjanjian itu, ya, perlindungan itu, dan membunuh orang tersebut, orang kafir itu. Ya, ini tidak dibolehkan. Ya, jadi seorang muslim harus menghargai, menghormati perjanjian di antara kaum muslimin terhadap yang lainnya. Ya, jangan kemudian ada sepihak yang membatalkan. Ini termasuk juga akan mendapat laknat, ya, dari Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kota Madinah itu termasuk tanah haram. Bagaimana Mekah itu tanah haram, ada batasannya, ya. Demikian pula Madinah ada batasannya. Ya, di tanah haram Madinah itu tidak boleh orang kafir masuk ke situ. Tidak boleh orang musyrik masuk ke tanah haram itu. Ya, disebutkan dalam hadis ini antara Ir dan Taur. Antara Gunung Ir dan Gunung Taur ini semua adalah wilayah tanah haram, ya, di kota Madinah. Kemudian juga boleh sumpah walaupun tidak diminta. Bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam khutbahnya, ya, beliau bersumpah. Padahal beliau tidak diminta untuk bersumpah, ya. Beliau bersumpah. La wallahi ma indana min kitabin naqra'uhu illa kitab Allah. Kita tidak memiliki kitab yang lain, ya, yang dikhususkan oleh Rasulullah kepada kami, kepada Ahlul Bait, tidak. Apa yang dibaca kitab Allah. Bagaimana juga Allah turunkan dan disampaikan Rasulullah kepada yang lainnya. Nah, ini Ali bin Abi Thalib bersumpah. Padahal tidak diminta sumpah. Karena di antara manfaat dari sumpah itu adalah untuk menekankan sebuah pernyataan. Ya, sebagai penekanan, penguat bagi suatu pernyataan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang, ya, larangan membuat bid'ah dalam agama Allah. Ya, larangan membuat bid'ah dalam agama Allah Ta'ala ini. Ya. Karena apa? Agama Allah sudah sempurna. Ya, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Allah yang lebih mengetahui tentang hamba-hambanya. Maka apa yang Allah turunkan dari syariatnya kepada Rasulullah SAW, itulah yang terbaik. Ya. Itulah jalan menuju Allah. Maka barang siapa mencari jalan lain, membuat jalan lain menuju Allah, ya, dia tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Kecuali jalan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Yang diikuti oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Ini yang harus dan wajib kita ikuti.
ya. Maka yang harus dipahami juga tentang bid'ah dan ini sering saya sampaikan, ya. Ketika ada orang-orang yang tidak mempunyai hujjah, tidak mempunyai dalil, ya, mereka mengatakan bahwa bagian dari pengetahuan dia adalah bid'ah. Contohnya adalah AC, kipas angin, pengeras suara, itu bid'ah. Kenapa digunakan dalam azan? Ya, itu kata mereka. Ini menunjukkan bahwa ya akalnya kurang kurang pinter. Ya. Itu adalah ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi Islam. Ya. Selama tidak bertentangan dengan Islam, justru dan membantu dakwah Islam atau agama Islam ini, maka dibolehkan. Pengeras suara itu tidak merubah hakikat azan. Azan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik pakai pengeras suara ataupun tidak, tetap ya azan itu yang dikumandangkan. Hakikat azan itu tetap tidak berubah. Hanya sarananya yang berbeda karena perkembangan pengetahuan. Ya. Dan itu lebih memudahkan. Ya. Nah ini. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah itu dalam agama, menambah sesuatu, mengurangi sesuatu dalam agama Allah ini. Apa yang Allah sudah ajarkan dan Rasulnya, itu yang terbaik. Ya. Tidak ada yang lebih baik daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Tanamkan dalam diri kita. Ya. Bahwa yang terbaik itu adalah apa yang diajarkan dan diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu yang terbaik bagi manusia. Adapun hal-hal baru yang diajarkan oleh manusia, cara-cara baru dalam menunjuki jalan menuju Allah, maka mereka tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Yani kepada keridhaannya. Karena mereka menyimpang dari jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukup. Ya. Apa yang ada yang diajarkan Allah dan Rasulnya itu sudah cukup bagi umat ini. Untuk berjalan menuju Allah Ta'ala. Menuju keridhaannya. Menuju cintanya. Ya. Menuju surganya. Sudah cukup. Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Itu sudah cukup. Karena siapa mencari selain itu, maka dia akan menyimpang dari jalan yang benar. Dan dia akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan larangan melindungi ahlul bidah. Apalagi orang yang ada di kota Madinah. Ya, karena ini akan termasuk mendapat dampak laknat Allah, Rasulnya, laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita tentang kemuliaan ya kota Madinah. Dia salah satu di antara dua haramain. Ada Al-Haramul Makki dan ada Al-Haram Al-Madani. Tanah haram yang ada di kota Mekah dan tanah haram yang ada di kota Madinah. Ya, supaya kita betul-betul menghormati, memuliakan tanah haram tersebut. Atau dua tanah haram tersebut. Para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Ya. Satu hadis lagi menutup bab ini dan menutup kajian kita. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Tidaklah seorang ya, tidaklah seorang dia mendakwakan atau menisbahkan ya dirinya bukan pada ayah kandungnya, padahal dia tahu ayah kandungnya, melainkan dia telah berbuat kekufuran. Ya. Kalau dia halalkan itu, berarti dia kafir. Tetapi kalau dia tidak halalkan, cuma karena malu, ya, ketika nisbahkan pada seorang, pada ayah kandungnya, ya, maka ini tidak sampai kepada kufur. Ya, yang kufur ini nikmat orang ini. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna. Kemudian barang siapa yang mengaku-ngaku, ya, padahal dia tidak memiliki hal itu, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Karena ini termasuk perbuatan ghish, merupakan kecurangan, ya.
Ini termasuk kecurangan. Wa min da'a ma laysa lahu falaysa minna. Barang siapa mengaku-ngaku itu bukan miliknya, dibilang itu miliknya, maka dia bukan dari golongan kami. Ini bukan dari golongan Rasulullah SAW. Ya, karena dia telah berbuat curang. Ya. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar, dan nanti dia ini akan menempati tempatnya di api neraka. Ini ancaman. Wa man da'a rajulan bil kufri, dan barang siapa yang memanggil seseorang yang mengatakan ya kafir, padahal itu orang muslim, ya. Yang memanggil orang muslim itu ya kafir, ta'al, ayo ke sini. Siapa yang demikian? Ya. Wa man da'a rajulan bil kufri au qala aduwallah, atau dia mengatakan wahai musuh Allah, ya. Walaysa kadzalik, padahal orang itu tidak seperti apa yang dia panggil, yang dia ucapkan, maka illah haru alaihi, ucapannya itu akan kembali pada dirinya. Ya. Maka hati-hati. Ya. Seorang mengata-ngatakan saudaranya, ya, menuduh saudaranya dengan satu tuduhan yang tidak ada pada saudaranya, itu nanti tuduhan itu akan kembali pada dirinya. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Hati-hati. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan redaksi ini dari Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan, ya, menisbahkan diri kepada bukan ayah kandung. Ya. Dia anaknya si B, ternyata bukan. Aku bukan anak si B. Aku anak si X. Ya. Ini hukumnya haram. Dan sudah dijelaskan tadi. Kemudian perbuatan ini, yang pertama tadi menisbahkan bukan pada orang tuanya, itu kalau memang dia tahu, maka dia terancam. Tapi kalau dia tidak tahu, ya, dia tidak tahu betul siapa orang tuanya, ini tidak termasuk dalam ancaman ini. Ya. Yang diancam dengan kekufuran itu, dia telah berbuat sesuatu kekufuran, kalau dia tahu orang tuanya, nama orang tuanya, tapi dia tidak mau pakai, tidak mau menisbahkan pada orang tuanya. Ini yang haram dan tidak dibenarkan. Dosanya lebih besar. Tapi kalau dia tidak tahu, maka itu dibawa hal tersebut. Kemudian juga bahwa kita lihat dalam beberapa hadis yang kita baca tadi, terkadang Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa berbuat ini dia telah kafir, atau dia telah berbuat satu kekufuran. Ini bukan berarti vonis bahwa orang yang berbuat demikian itu dia keluar dari Islam. Ya. Ya, tidak. Ya, karena ini semua perbuatan maksiat. Ya, perbuatan dosa. Orang menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya, ini perbuatan dosa. Ya. Tapi Rasulullah SAW menggunakan kata kufur. Nah, ini kemudian bukan berarti dia kafir keluar dari Islam. Kecuali kalau dia halalkan. Bagaimana yang saya jelaskan tadi. Ya. Jadi kadang-kadang ada perbuatan maksiat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, misalnya itu perbuatan kufur. Nah, itu tidak berarti kemudian orang itu kafir keluar dari Islam. Ya. Nah, ini salah satu pemahaman yang keliru yang juga terdapat pada orang-orang Khawarij, ya, yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Hanya dalam melakukan dosa besar kemudian mereka dikafirkan oleh kelompok Khawarij. Nah, ini tidak dibenarkan. Makanya Ahlus Sunnah itu paling tepat, paling menengah dalam menghukumi sesuatu. Ya. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kita tidak boleh menghalalkannya. Ya. Allah mengharamkan khamr. Kalau ada orang meyakini, ya, atau mengatakan dengan keyakinan hatinya, khamr itu, minuman keras itu tidak haram kok. Ya. Halal hukumnya. Ya. Kalau dia orang yang tahu atau berilmu, maka dia ini kafir. Tapi kalau dia tidak tahu karena kejahilannya, mungkin dia mengatakan demikian,
maka dia harus diajarkan. Ya, bahwa ucapannya tidak benar. Seorang melakukan satu dosa, dia minum khamar dan dia yakin khamar ini haram hukumnya. Dan dia telah berbuat dosa dengan minum khamar ini lebih baik daripada orang yang minum minuman keras dan dia mengatakan minuman keras ini halal, tidak dilarang oleh Allah Ta'ala. Dia menghalalkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Ini bisa menjerumuskan sampai kepada kekufuran. Keluar dari Islam. Tapi kalau dia berbuat dosa, dia tahu bahwa itu dosa, maksiat, dan dia yakin itu adalah dosa yang dilakukannya. Tapi karena dia misalnya tergoda, ya, maka ini tidak sampai pada kekufuran. Nah, maka harus kita ini betul-betul cermati, jangan gampang-gampang mengkafirkan seorang muslim. Apalagi orang muslim yang dia mungkin melakukan perbuatan dosa besar. Ya, kita jangan langsung vonis orang ini kafir. Ya, karena Ahlussunnah adalah orang-orang yang sangat menjaga, memelihara lisan-lisan mereka dari menghukumi ya bahwa seorang itu kafir keluar dari Islam. Kecuali kalau sudah ada iqamatul hujjah. Bertegakkan hujjah pada orang itu. Dihilangkan syubhat-syubhatnya. Ya. Maka ini tidak mudah. Ya, maka jaga lisan kita. Jaga hati kita. Ya, sampai kita menggampangkan lisan kita mengucapkan fulan kafir. Hanya karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita ya, bahwa Allah dan Rasulnya telah menetapkan segala hukum Allah dan Rasulnya. Ya, semua telah dijelaskan, yang besar maupun yang kecil. Ya, maka yang halal dan yang haram semua telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kita bertanya pada para ulama. Ya, jangan kita kemudian memvonis sendiri, mengambil kesimpulan sendiri tentang hal yang kita tidak pahami atau tidak tahu apakah ini halal atau haram. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah hari ini tidak ada pertanyaan karena suatu hal. Ya, aku qouli hadza. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita terus menuntut ilmu. Ya, dan kita berupaya untuk mengamalkan ilmu yang kita tuntut ini. Dan kita berupaya untuk menasihati saudara-saudara kita. Ya, berdakwah dengan cara yang baik. Cara yang hikmah. Ya, sehingga ya, kaum muslimin ya, juga ya, merasakan nikmatnya ilmu. Ilmu ini satu kenikmatan. Sama dengan makanan, minuman, ada nikmatnya. Ya. Pakai ilmu juga memiliki nikmat. Ya. Orang-orang yang tahu tentang nikmatnya ilmu, maka dia tidak akan berhenti dari menuntut ilmu. Ya. Semoga bermanfaat. Lebih kurang yang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, kami selalu rujuk dari kesalahan dan kekeliruan. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.